Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 dari kelas matematika diskrit akan mempresentasikan mengenai desain arsitektur sebagai model matematika. Sebelum ke penjelasan, kita terlebih dahulu kenalan bersama anggota kelompok 7. Saya sendiri Ahmad Syafiq, NIM 18080560073, dan berikut teman-teman saya. Saya Rohmatin Zuhriya, NIM 18080056088. Saya Desti Erinda Ghazalina, NIM 18080560093. Saya Ani Amelia, NIM 18080856100. Saya Khosmanur Indah, NIM 18080560102. Nah, oke. Setelah kenalan, langsung saja kita mendengarkan penjelasan dari kelompok 7 mengenai desain arsitektur sebagai model matematika. Check it out. Di sini saya akan menjelaskan graf secara singkat. Graf dapat didefinisikan sebagai kumpulan simpul-simpul yang dihubungkan dengan garis. Graf G dapat ditulis dengan notasi G sama dengan V, E, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertis, dan E adalah himpunan sisi atau edges yang menghubungkan sepasang simpul. Definisi tersebut menyatakan bahwa V tidak boleh kosong, sedangkan E boleh kosong. Jadi, sebuah graf dimungkinkan tidak mempunyai satu buah sisi pun, tetapi harus memiliki titik, minimal satu. Pengaitan titik pada graf tersebut membentuk sisi dan dapat dipresentasikan dalam gambar, sehingga membentuk pola graf tertentu. Graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi dinamakan graf trivial. Titik pada graf dapat diberi nama huruf, seperti A, B, C, dan seterusnya, atau dengan bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya, atau gabungan keduanya. Sedangkan sisi yang menghubungkan titik U dan V dinyatakan dengan pasangan U, V, atau dinyatakan dengan lambang E1, E2, dan seterusnya. Dengan kata lain, jika E adalah sisi yang menghubungkan titik U dengan titik V, maka E dapat ditulis sebagai E sama dengan U, V. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian desain arsitektur, yang mana desain arsitektur adalah seni yang dilakukan setiap individu untuk menyatakan imajinasi dan ilmunya ke dalam suatu rancangan bangunan. Desain arsitektur merupakan tahap pertama dalam proses desain perangkat lunak. Kegiatan ini merupakan penghubung yang penting antara desain dan analisis kebutuhan. Ada 7 prinsip dasar desain arsitektur yang harus diketahui. Nah, yang pertama di sini ada keseimbangan atau balance. Terdapat 2 model dalam prinsip keseimbangan, yaitu simetris dan asimetris. Kedua, ada irama. Irama itu bisa dilakukan dengan memberikan suatu pola yang dimasukkan secara berulang. Misalnya saja penambahan pola garis-garis yang berulang pada suatu interior rumah. Dan yang ketiga ada tekanan atau point of interest. Tekanan ini merupakan bagian yang paling menonjol dan yang paling terlihat oleh mata saat dipandang. Selanjutnya yang keempat ada skala. Skala ini adalah hubungan harmonis antara bangunan beserta dengan hal-hal di sekitarnya. Yang kelima ada proporsi. Proporsi ini menyesuaikan ukuran dan bentuk pintu dengan ukuran bangunan. Ini merupakan contoh dari perhitungan berdasarkan proporsi. Yang keenam ada urutan atau sequen. Nah, prinsip ini merupakan urutan dari komposisi ruang yang disusun agar menimbulkan kenyamanan bagi orang yang hendak memasuki atau menghuni ruangan tersebut. Dan yang terakhir ada kesatuan atau unity. Kesatuan adalah perpaduan antara satu unsur dengan unsur lainnya, entah itu unsur dalam bangunan maupun unsur lingkungan sekitar. Semua unsur itu saling menyatu dan tidak mendominasi.
Cara menyusun suatu kesatuan adalah dengan menentukan tema desain sejak awal. Kita masuk ke contoh 1. Nah, di sini ada gambar 1, di mana pada gambar tersebut terdapat A, B, C, D, dan E yang menyatakan ruangan yang ada di dalam bangunan tersebut, sedangkan O menyatakan bagian luar bangunan. Jika titik A, B, C, D, E, dan O dinyatakan sebagai titik-titik dan pintu yang menghubungkan antar ruangan atau antara ruangan dengan bagian luar dan dinyatakan sebagai sisi. Jadi titik A dan B ini menghubungkan antar ruangan dan dinyatakan sebagai sisi. Sedangkan A dan O menyatakan antara bagian dalam ruangan dan bagian luar ruangan dan juga dapat dinyatakan sebagai sisi. Maka situasi pada gambar tersebut dapat dinyatakan sebagai graf seperti gambar ini. Pada graf ini. Ini gambar 2 adalah gambar grafnya. Nah, titik A dengan O ini, A dan O ini kan menyatakan bagian dalam ruangan dengan bagian luar ruangan. Nah, di sini titik A terhadap titik O terdapat 2 pintu pertama dan pintu kedua. Maka ini dapat dinyatakan dengan garis seperti ini garis pertama dan ini garis kedua. Ada 2. Oh ya, dan juga titik-titik ini, titik A, B, C, D, E, dan O ini dapat disebut sebagai nodes atau vertices, sedangkan garis-garis ini, garis-garis yang menghubungkannya ini disebut dengan edges atau busur. Nah, pintu ini jika ada 2 pintu yang menghubungkan, maka akan terdapat 2 busur yang menghubungkan pula. Ketika kita ambil titik A dan titik O, ini terdapat 2 pintu, maka terdapat 2 busur pula yang menghubungkan. Nah, jika kita ambil sembarang titik dimanapun, misal titik B ini menghubungkan 1, 2, 3, 4, 5 pintu. 1, 2, 3, 4, 5. Maka titik B ini juga akan memiliki 5 busur. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka dapat kita hitung bahwa titik B ini memiliki 5 busur. Nah, apabila kita ambil sembarang titik yang manapun, nantinya akan memiliki busur. Karena jika kita mengambil sembarang titik akan tetap terdapat busur, maka dapat dinyatakan ini adalah graf terhubung. Karena bila diambil sembarang titik dimanapun, maka akan tetap ada lintasan yang menghubungkannya. Baiklah, yang selanjutnya ada contoh 2. Nah, kita punya G2 itu merupakan sebuah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E, di mana V beranggotakan 1, 2, 3, dan 4, dan E beranggotakan 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, dan 3, 4. Atau kita lambangkan dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Nah, pada G2 atau sisi E3 itu merupakan 1,3 dan sisi E4 itu atau 1,3 dinamakan sisi ganda atau multiple edge atau parallel edges. Nah, kesimpulannya yaitu yang pertama, penerapan graf dalam desain arsitektur dapat digunakan untuk menyimpan informasi yang menyusun elemen bangunan yang mana bersifat saling menjaga satu elemen dengan elemen yang lain. Yang kedua, penerapan graf akan mempermudah dalam pembuatan bangunan dan dapat juga membantu arsitek untuk menghitung luas, lebar, dan jarak antar bangunan antar tiap ruang. Yang ketiga, graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek dan hubungan antara objek-objek. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.